Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azhara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari obat tetes hidung. Obat tetes hidung menurut Farmakope Indonesia edisi 3 merupakan obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan juga pengawet. Menurut BP tahun 2002, sediaan hidung adalah cairan semi-solid atau sediaan padat yang digunakan pada rongga hidung untuk memperoleh suatu efek sistemik ataupun lokal, berisi satu atau lebih bahan aktif. Sediaan hidung sebisa mungkin tidak mengiritasi dan tidak memberi pengaruh yang negatif terhadap fungsi dari mukosa hidung dan silianya. Obat tetes hidung digunakan untuk aktivitas pemampatan pada mukosa hidung, antiseptik, anestesi lokal maupun antibiotik serta kortikosteroid. Manfaat kafein pada tetes hidung sebagai zat aktif untuk mengatasi hidung yang tersumbat yang disebabkan oleh pilek, sinusitis, demam, dan juga alergi. Berikut adalah formula sediaan tetes hidung yang akan dihitung. Pertama, dihitung terlebih dahulu kadar setiap bahan yang ditambahkan masing-masing 20%, sehingga pada kafein didapatkan kadar 0,0006 gram, polisorbat 1,2 gram, metilselulosa 0,00012 gram, asam asetat 0,00012 gram, sodium asetat 0,324 gram, dan gliserin 0,6 mili. Berikutnya kadar bahan dikonversi menjadi satuan gram per liter. Dengan rumus kadar bahan yang telah ditambah 20% dibagi dengan volume sediaan yaitu 12 mili. Kemudian dikali 100%. Misalkan konversi kadar kafein. Kadar yang telah ditambahkan 20% adalah 0,0006 dibagi 12 mili volume sediaan dikali 100%. Didapatkan hasil 0,005% gram per mili. Karena satuan masih dalam gram per mili, kemudian diubah menjadi gram per liter, yaitu 0,05 gram per liter. Dihitung juga pada bahan yang lain. Berikutnya menghitung kadar osmolaritas. Dengan rumus bobot zat dalam satuan gram per liter dibagi bobot molekul dalam satuan gram dikali jumlah spesies dikali 1000. Misalkan pada kafein. Bobot zat kafein 0,05 gram per liter dikali bobot molekulnya dikali jumlah spesies dikali 1000, sehingga didapatkan kadar osmolaritas 0,0257 mol per liter. Dari kadar osmolaritas dari tiap bahan kemudian ditotalkan, sehingga didapatkan total kadar osmolaritas sebesar 349,03905 mol per liter, yang menunjukkan bahwa sediaan ini sedikit hipertonis. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anggitya Larasari. Di sini aku akan menjelaskan cara mencari tonisitas. Teman-teman, untuk penghitungan tonisitas sendiri itu ada pertama penurunan titik beku. Nah, bisa teman-teman lihat di layar bagaimana untuk mencari penurunan titik beku itu sendiri. Setiap zat itu harus kita hitung ya, teman-teman, tonisitas per metodenya. Nah, untuk kedua itu ada ekivalensi NaCl yang dimana rumusnya itu sama dengan LiSO dikali 17 per berat molekul. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri juga untuk perhitungan ekivalensi NaCl. Yang ketiga itu ada metode
White Vincent dengan rumus 0,9/100 sama dengan 1,1601 per X. Teman-teman juga bisa lihat bagaimana cara mencari dari White Vincent itu sendiri di layar. Untuk yang keempat itu ada metode Sprouls, itu dengan rumus LISO dikali 0,3 per berat molekul dikali 1000 per V. Nah, bisa teman-teman lihat juga bagaimana cara mencari tonisitas dengan metode ini, dengan metode Sprouls. Yang terakhir itu ada faktor disosiasi dengan rumus FA per MA dikali gram per liter. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini. Baiklah, saya Hania Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang penimbangan bahan dan juga persen bahan. Nah, yang pertama itu penimbangan bahan. Pada setiap penimbangan bahan, itu akan ditambahkan 20% dari massa bahan yang dipakai. Kenapa dilebihkan 20%? Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya kekurangan bahan akibat beberapa hal selama proses pembuatan sediaan. Contohnya, bahan-bahan yang tertinggal pada wadah pembuatan ataupun juga karena sebab-sebab lain. Nah, menghindari adanya kekurangan bahan pada perhitungan yang digunakan maka dilebihkan dengan 20%. Nah, selanjutnya memasuki persen bahan. Nah, massa bahan yang telah ditambahkan dengan 20% ini akan dimasukkan pada persen bahan. Rumus dari persen bahan ini yaitu massa bahan yang telah ditambah 20% dibagi dengan mili sediaan yang telah ditambah 20% dan juga dikalikan 100%. Nah, didapatkan persen bahan. Persen bahan ini sama dengan gram per 100 ml. Sehingga apabila kita ingin mencari gram per liternya itu tinggal dikalikan dengan 10. Persen bahan ini akan digunakan pada beberapa metode perhitungan tonisitas. Perkenalkan, saya Yosiko Valina. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan sediaan tetes hidung kafein. Hal utama itu adalah disterilkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, pada tahap pertama itu semua bahan yang digunakan dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Yang pertama pengenceran kafein dengan cara 0,005 gram kafein dilarutkan dalam 10 ml aqua pro injeksi dan dipipet sebanyak 1 ml. Pada bahan kedua itu pengenceran polisorbat. Pengenceran polisorbat dengan cara 1 gram polisorbat dilarutkan 10 ml aqua pro injeksi dan dipipet sebanyak 1 ml. Kemudian pada bahan ketiga itu pengenceran metil selulosa. Pengenceran metil selulosa sendiri dilakukan dengan cara 0,001 gram metil selulosa dilarutkan dalam 10 ml aqua pro injeksi dan dipipet sebanyak 1 ml. Bahan selanjutnya ialah pengenceran asam asetat dengan cara sebanyak 0,1 gram asam asetat dilarutkan dalam 10 ml aqua pro injeksi dan dipipet sebanyak 1 ml. Yang terakhir ialah pengenceran sodium asetat. Pengenceran sodium asetat dilakukan dengan cara 0,27 gram sodium asetat dilarutkan dalam 10 ml aqua pro injeksi dan dipipet 1 ml. Kemudian dari masing-masing hasil pengenceran tersebut dicampurkan, kemudian dicek pH-nya pada pH 6, kemudian dicukupkan volumenya hingga 10 ml sesuai sediaan dan dimasukkan ke dalam wadah untuk dikalibrasi sebanyak 10 ml dan disterilkan pada tahap akhir yaitu dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dan terakhir itu diberi etiket dan dikemas.